Selamat siang, saya Speaker Namblong, Habil Kikri. Puji dan syukur, tong panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat matahari itu karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Ada satu topik menarik yang saya ambil untuk pembahasan dalam video ini tentang judul memahami konflik dana desa di wilayah suku Namblong, yang penting tantangan sumber daya manusia dan pentingnya edukasi pemerintah kampung dan juga pemerintah Kabupaten Jayapura untuk aparatur kampung. Nah, materi singkat yang saya buat mulai dari pendahuluan, akar permasalahan konflik, sampai dengan saran dan pikiran. Yang pertama, dana desa adalah salah satu instrumen penting dari pemerintah pusat untuk meningkatkan tumpu masyarakat kampung supaya dong merasakan kesejahteraan. Termasuk juga ketompu kampung-kampung di suku Namblong. Teman-teman yang mungkin belum tahu, ketompu suku Namblong ini tersebar di 3 distrik. Yang pertama distrik Nimboran, yang kedua distrik Namblong, dan juga yang ketiga itu distrik Nimbokran. Namun dalam pelaksanaan seringkali tong sendiri terjadi konflik atau di antara orang itu saling salah paham. Kenapa saling salah paham? Karena keterbatasan sumber daya manusia, atau tong biasa bilang SDM, atau pemerintah biasa bilang SDM itu sudah. Dalam hal pengetahuan, kapasitas manajemen, dan keterbukaan informasi. Informasi itu penting sekali. Hari ini tuh ngalami kendala banyak itu karena informasi itu belum sampai ke dia tempat tujuan, yaitu sumber daya manusia atau SDM itu. Nah, akar permasalahan apa yang hari ini kita lihat, akar permasalahan konflik dana desa, itu ada beberapa hal penting yang saya bahas dalam catatan ini atau video singkat ini. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dalam aparatur kampung atau pemerintah desa. Ketumpu aparat kampung itu dong banyak. Paling-paling saya bicara di Tompu wilayah suku Namblong. Dong ini masih belum memahami dengan baik. Ada beberapa item yang saya tandai. Item pertama itu tentang alur perencanaan dan penganggaran dana desa di Tompu kampung. Ini dong belum paham. Dong belum mengerti. Ada yang sudah mengerti tapi pura-pura tidak mengerti. Bahkan yang tidak mengerti dapat ditindih supaya dong mengerti itu lebih parah. Yang kedua, itu mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Jadi pertanggungjawaban keuangan ini sangat penting dan itu yang menentukan anggaran-anggaran berikutnya dia akan turun kalau kita tidak pertanggungjawabkan baik-baik. Bahkan ada yang dipertanggungjawabkan, bahkan ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Itu yang membuat masalah. Yang ketiga, prinsip transparansi dan akuntabel atau akuntabilitas dalam tata kelola ketompo anggaran dana desa. Itu yang penting. Yang kedua, minimnya pelatihan dan edukasi. Ini parah. Kenapa saya bilang parah? Hari ini dilema di kampung-kampung itu pemerintah dong harus perhatikan bagian ini. Bukan cuma pemerintah kampung. Menurut saya itu punya masyarakat di kampung itu ada yang paham. Kami yang kuliah-kuliah, kami yang punya sumber daya bagus, mari kita akan bantu. Supaya jangan ada konflik horizontal, konflik vertikal di dalam kampung. Nah, keterbatasan-keterbatasan ini yang menurut saya harus ada kebijakan dari masyarakat
atau kita bilang, menurut saya itu di setiap kampung harus ada pembina kampung itu sendiri, melibatkan orang-orang tua, melibatkan orang-orang yang tua dalam sumber daya yang tua di dalam memahami konflik dan kondisi di dalam kampung itu. Dari pemerintah daerah menyebabkan aparat kampung itu tidak memiliki bekal yang cukup untuk menyusun RPJMDes, KP, dan APBD atau tom bilang APBK. Menurut saya pemerintah daerah itu sudah melakukan upaya berulang-ulang. Dilemanya, setiap pemerintah kampung ganti pemerintah kampung atau pemilihan kepala kampung baru, masalahnya stuck di situ, tidak ditindaklanjuti. Bahkan saya melihat di beberapa kampung itu ada RPJM yang sudah mati, yang sudah tidak berjalan. Akhirnya perencanaan 6 tahun yang berjalan itu tidak lagi berlaku. Hari ini bikin perencanaan, hari ini jalan. Tahun ini bikin perencanaan, tahun ini jalan. Sehingga dilema ini tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Apalagi yang paling fatal menurut saya itu kepala-kepala kampung yang maju dengan motivasinya uang. Sehingga di beberapa kampung di wilayah suku Namblong itu banyak tantangan, banyak persoalan yang muncul. Isu yang membuat nilai dari adat istiadat itu down. Nah, mari tong perhatikan tumbuh kampung sendiri. Orang lain tak bisa datang bangun tumbuh kampung. Nah, ketiga, kurangnya keterlibatan masyarakat. Nah, kenapa penting sekali kita melibatkan masyarakat? Dalam beberapa kasus yang saya perhatikan, perencanaan dana desa atau dana kampung itu hanya dibahas di tingkat elit politik, maksudnya di dalam kampung, tanpa melibatkan tokoh penting. Misalkan di dalam kampung itu kan ada beberapa tokoh penting, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, juga tokoh gereja. Dong ini penting untuk kita mengundang. Kenapa? Karena nanti dorang juga bantu sosialisasi kepada masyarakat. Tapi kalau kita tidak undang dorang dalam musyawarah pengambilan keputusan-keputusan khusus, ini akan menjadi konflik. Dan hal ini yang seringkali menurut penelitian saya, di setiap kampung itu tidak ada orang-orang yang membantu melihat persoalan kampung dan membuat edukasi atau semacam deskripsi singkat untuk memberi pemahaman atau pengetahuan kepada pengambil kebijakan di kampung, baik itu pemuskam, baik itu pemerintah kampung. Nah, itu yang penting. Nah, berikutnya, dominasi kelompok tertentu. Kenapa dominasi kelompok tertentu ini saya harus berikan tanda kutip di situ loh. Cara mereka bekerja, elit politik di kalangan kampung yang dapat membuat konflik horizontal. Di beberapa kampung di suku Namblong, pengelolaan dana desa dikendalikan oleh kelompok tertentu. Ini yang tadi saya maksud. Atau individu yang menganggap dirinya paling berhak atas dana tersebut. Ini menyebabkan kecemburuan sosial dan konflik horizontal. Nah, dampak dan konflik dana desa apa saja yang dalam catatan saya itu saya perhatikan. Pertama, kehilangan ini pemimpin di dalam kampung ini dia kehilangan kepercayaan masyarakat. Bahkan pemerintah kampung itu dia kehilangan total kepercayaan dari masyarakat kampung. Padahal kasihan, tumpu kepala kampung juga dong berpikir setengah mati. Nah, yang kedua, protes atau pemblokirian, dong blokir akses pemboikotan yang
dilakukan untuk program kerja pemerintah kampung itu dong mulai boykot kiri kanan, dong mulai blokir kiri kanan, dong bikin macam demo-demo kecil palang kantor kampung, dong mulai bikin palang ini palang itu. Kenapa? Karena ketidakpuasan. Bisa juga ada permainan elit politik di dalam kampung. Nah, keempat, potensi maksudnya intervensi ini paling ekstrim sekali. Nah, kenapa kita harus menjaga kampung? Kenapa kita harus bekerja sama? Kita harus melibatkan semua tokoh, semua pihak yang ada di dalam kampung supaya tidak ada intervensi. Intervensi apa? Intervensi hukum tentunya. Intervensi hukum itu pertama ada beberapa pihak intervensi yang ada di kabupaten, misalkan dari inspektorat, ya, kepolisian atau kejaksaan. Ini intervensi ini kalau dong sudah masuk, kita mau bangun kita mau kampung bagaimana? Tidak ada kebebasan di sana. Freedom itu dihilang. Jadi mari tuh bangun tuh kampung baik-baik. Tidak usah lagi ada gerakan-gerakan tambahan sudah. Nah, itu yang penting. Nah, catatan pentingnya saya, pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya bagi pemerintah kampung. Dari kepala kampung, sekretaris kampung, aparatur kampung, Bamuskam, RT RW, bahkan semua yang terlibat di dalam pelaksanaan pemerintah kampung atau pamong pemerintah kampung. Agar konflik ini bisa diminimalisasi. Bisa diminimalisir lah paling tidak. Maka aparat kampung perlu memperhatikan beberapa bagian penting. Ini catatan yang harus diperhatikan. Bisa dicatat. Satu, aparat kampung bisa mendapatkan pelatihan dasar tentang tata kelola dana desa. Dalam beberapa item, tujuannya, fungsi dan tujuan dana desa itu dapat dipahami oleh aparat kampung. Dia juga bisa memahami tahapan perencanaan dan pelaksanaan sampai hingga pelaporan. Yang ketiga, prinsip partisipasi masyarakat dan transparansi ini paling penting. Nah, yang kedua, melibatkan semua unsur masyarakat dalam musyawarah kampung atau musrembang. Saya pikir itu seringkali kita punya masyarakat itu sudah dikasih undangan juga tidak datang. Tong juga bingung. Nanti pada saat perencanaan sudah tersusun di dalam APBK baru mulai protes. Itu mulai bicara ini kenapa tidak putuskan sama-sama. Padahal ada undangan yang tuh suka kasih. Nah, itu bagian-bagian yang kita koreksi sama-sama. Nah, yang ketiga, membentuk tim pengelola dana desa. Itu sudah terjadi setelah musrembang. Dan itu bagian dari satu paket. Yang keempat, menempatkan nilai-nilai budaya di dalam tong punya adat istiadat itu. Pendekatan keluarga, dia punya nilai iram tekanya. Ini saya bicara untuk khusus suku Namblong. Juga misalkan di teman-teman dorang di daerah-daerah lain misalnya macam Buyaka dorang itu ada Ondofolo, dia punya kosole pesuruh itu dorang ya, nanti ngatur. Menempatkan nilai-nilai budaya itu penting karena pendekatan nilai budaya di situ dia akan kenal bahwa aduh ini saya punya keluarga, ini tumpu keluarga, ini tumpu adik, ini tumpu kakak. Jadi bagian-bagian ini tuh penting. Jadi kerjasama dimulai dari kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Pemimpin kampung bukan untuk menguasai dana, tetapi sebagai pengelola amanah atau kuasa pengguna anggaran. Nah, ada beberapa strategi yang
saya tawarkan dalam edukasi dan solusi jangka panjang. Misalkan kita bisa membuat perencanaan semacam proposal, kita mengajukan atau bisa kita usulkan di dalam musrembang kampung, musrembang desa yang diajukan kepada OPD teknis atau OPD terkait yang bisa memberikan edukasi pelatihan-pelatihan untuk merubah sumber daya aparat kampung. Pertama, kita bisa dengan workshop dan pelatihan berjenjang bagi seluruh perangkat kampung. Yang kedua, kita juga bisa meminta penerbitan buku saku dana desa dalam membahas atau bahasa sederhana dan kontekstual lokal yang ada. Yang ketiga, peningkatan peran lembaga adat sebagai pengawas moral dan sosial dalam pengelolaan dana desa. Yang keempat, penguatan sistem pelaporan dan informasi publik melalui papan transparansi dan forum kampung. Yang keempat itu sudah seringkali dilakukan, bahkan instruksi dari kabupaten dalam instrumennya itu transparansi APBK itu dibuatkan baliho. Itu sudah. Nah, penutup. Ini saya sudah di bagian terakhir. Konflik dana desa di wilayah suku Namblong bukan hanya soal uang, tapi soal keterbatasan pemahaman dan ketidaksiapan sistem pengolahan. Pemerintah kampung perlu memberdayakan melalui pelatihan yang diajukan ke para pemerintah kabupaten atau bisa dianggarkan oleh pemerintah kampung lewat sumber daya dana desa yang nanti meminta bantuan kepada pemerintah kampung atau pemerintah kabupaten yang dapat memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang saya maksudkan. Pengawasan dan pendampingan yang intensif. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau tidak ada pengawasan, karena pengawasan itu bukan cuma soal uang, tapi pengawasan juga tentang sumber daya manusia. Kalau tidak ada pengawasan tentang sumber daya manusia, ini bahaya. Tidak ada yang diarahkan, tidak ada yang diatur, maka konflik itu semakin besar. Nah, sambil tetap menghormati nilai-nilai adat dan struktur sosial yang hidup di masyarakat, hanya dengan cara itu kita dapat memastikan dana desa bisa benar-benar membawa perubahan dan kesejahteraan nyata bagi tumpu masyarakat di kampung. Saya Habel Kekri, Speaker Namblong. Selamat siang.